Emas batangan seberat 400 kg yang diterima polisi. Selain emas batangan, turut diamankan sejumlah mata uang asing Vietnam, Korea, hingga dolar Amerika. Wartawan, bagaimana mimik wajah Sandra Dewi pada saat dia datang di Kejaksaan Agung? Oke, kita bahas ya. Namun saya hanya melihat dari kasat mata. Oke, jadi gini, orang yang biasa mendapatkan sesuatu yang di luar dugaan ya, seperti ini, ditangkap dan sebagainya, biasanya ada kemurungan, ada kegundahan, ada kecemasan dan sebagainya. Namun yang saya lihat kemarin, dia berusaha, yaitu Sandra Dewi berusaha untuk menenangkan diri dia dan berusaha untuk relax guys. Dan itu menunjukkan bahwa I'm fine gitu loh. Saya bisa menghadapi ini semua dengan tegar gitu loh ya, bahasa dari kasat mata yang terlihat dari gesturnya dan sebagainya. Katanya dengan dada-dada, lalu dengan memberikan apalah dengan senyuman dan sebagainya. Pokoknya dia berusaha untuk serileks mungkin dan berusaha untuk menutupi semua kegundahan yang ada di dalam hatinya. Dan dia berhadapan dengan semua wartawan, dia berusaha untuk menenangkan diri guys. Tapi tetap terlihat ya. Ya, Cinderella sedang mendapatkan musibah dan mungkin saja sedang tidak baik-baik saja. Dalam arti dia didampingi oleh 2 pengacara sekaligus dan itu menunjukkan bahwa ya dia punya uang. Bagaimanapun juga dia sebetulnya baru saksi guys. Tidak perlu harus didampingi oleh pengacara sampai 2 gitu loh ya. Coba kalau yang lain mungkin tidak gitu loh ya. Tapi gini guys, apapun proses hukumnya dia harus menjalani dan saya mendukung ya dari apa yang sudah dia lakukan. Itu sangat tidak menguntungkan kita sebagai rakyat Indonesia, yaitu dia dalam arti kata dia mengambil uang rakyat ya dengan rame-rame berjamaah dan luar biasa sekali besarnya jumlahnya itu, dan dia merasa bahwa dia tidak salah gitu dalam hal ini gitu guys. Saya lihat itu. Namun jangan sampai nih para aparat juga mau digiring ke arah yang berbau-bau uang, karena ini adalah nilainya sangat besar. Ini adalah sebuah kasus sudah nasional gitu yang semua orang tahu kasus ini. Amankan segera dan cekal semuanya yang terlibat ya, baik dari yang terlibat utama maupun para keluarganya ya guys. Karena bagaimanapun juga yang namanya istri itu tidak mungkin tidak tahu kasus suami atau masalah suami ya. Pasti dia juga mengetahui sedikit banyak sepak terjang suaminya. Nah, jadi kalau menurut saya amankan segera dan beri pencekalan. Kalau enggak, dengan uang sebegitu banyaknya dia bisa melakukan apapun guys ya, dengan operasi plastik mungkin ya, atau dengan ini bukan cuma Sandra Dewi ya, tapi ini semua yang terlibat, oke? Ya keluarganya terutama ya, yang merasa bahwa dia tidak terlibat dalam hal ini, padahal secara tidak langsung dia pun terlibat guys, karena ikut menikmati dalam arti kenikmatan yang didapat dari uang yang tidak halal itu. Oke guys, nah gitu aja. Mudah-mudahan ini sedikit banyak bisa mengambil esensi dari analisa saya. Dan yang terpenting di sini atas praduga tak bersalah, kita pun harus menghargai segala proses hukum. Dan yang jelas nih, polisi harus tegas dan tegakkan keadilan untuk kesehatan mental. Itu yang penting. Karena yang namanya mencuri barang orang lain itu tidak benar dan itu menyalahi aturan main. Dan kesehatan mental pun itu sudah tidak baik. Oke guys, salam sayang dari saya dan salam sehat. Salam Rita Gading. Ini peran Sandra Dewi dalam dugaan korupsi timah yang jerat suaminya. Kejaksaan Agung Kejagung buka-bukaan terkait peran Sandra Dewi dalam kasus dugaan korupsi timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Kita hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang telah kita blokir ada kaitannya atau tidak ya, ujar Kuntadi Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Dirdik Jampitsus Kamis tanggal 4 April tahun 2024. Selain itu, Kejagung juga tidak menutup kemungkinan ada barang mewah yang belum teridentifikasi dan belum disita. Ya masih kita pelajari, masih menunggu hasil dari identifikasi itu, lanjut Kuntadi. Pihak Kejagung juga masih membuka kemungkinan akan kembali menyita barang mewah yang masuk dalam pusaran korupsi timah. Ya tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung dan tidak terfokus di saudara SD kan tersangka ada banyak,
semua kita telusuri, tutup Kuntadi. Kejaksaan Agung Kejagung RI memeriksa aktris Sandra Dewi sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP-PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022 yang menjerat suaminya, Harvey Moise. Sandra diperiksa terkait rekening yang telah diblokir. Hari ini kita lakukan pemanggilan terhadap saksi SD dalam rangka untuk meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita blokir tempo hari dalam rangka untuk memilah yang mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara HM dan mana yang tidak terkait, kata Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Kuntadi di kantornya, Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sehingga diharapkan kita tidak melakukan tindakan kesalahan di dalam penyitaan, dan hanya sekadar untuk memilah dan memilih saja ya. Itu mungkin urgensinya hanya sebatas itu ya, imbuhnya. Dia mengatakan Sandra juga akan diperiksa terkait rekening milik Harvey yang telah disita. Dia mengatakan pihaknya akan mendalami keterangan Sandra soal apakah rekening itu ada terkait dengan kasus korupsi komoditas timah tersebut. Kita hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang telah kita blokir ada kaitannya atau tidak, ujarnya. Kuntadi belum menyebutkan nominal nilai dalam rekening Harvey yang telah diblokir. Dia mengatakan proses pengusutan kasus itu masih dilakukan. Ada beberapa dan saya belum, nominal tidak bisa kami sebutkan, kata Kuntadi. Ya semua masih dalam penelitian semua masih berproses dan kita tunggulah, imbuhnya. Kuntadi tak menutup kemungkinan untuk melakukan penyitaan kembali terkait kasus tersebut. Dia mengatakan pihaknya tak hanya fokus pada pemeriksaan untuk tersangka Harvey Moise tapi juga untuk tersangka lainnya. Ya tergantung nanti hasil penelusuran aset, kan masih berlangsung ya, kan tidak terfokus pada saudara SD, kan tersangka ada banyak, semua kita telusuri, ujarnya. Sebagai informasi, Sandra Dewi memenuhi panggilan penyidik Kejagung. Sandra tiba di Kejagung sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Barat sambil tersenyum menyapa awak media sebelum memasuki ruang pemeriksaan. Kejagung sebelumnya telah menyita 2 mobil mewah milik Harvey Moise. Salah satu mobil yang disita adalah Mini Cooper. Tim penyidik berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, kumpulan dokumen terkait, serta 2 buah unit mobil mewah, yaitu 1 unit mobil Mini Cooper S Countryman F60 berwarna merah dan 1 unit mobil Rolls-Royce berwarna hitam, kata Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. Kejagung juga menyita 1 mobil mewah lainnya, yaitu Rolls-Royce. Diketahui, Rolls-Royce merupakan kado dari Harvey untuk istrinya, Sandra Dewi. Dalam perkara ini, Kejagung sudah menetapkan 16 tersangka, seorang diantaranya dijerat terkait perintangan penyidikan. Sedangkan 15 tersangka lainnya dalam